Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali belajar pada pagi hari ini. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan kepada gereja di Sardis memberikan teguran. Dan bukan hanya teguran, tetapi Dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan nasihat. Hari ini kita ingin belajar, Tuhan juga memberikan janji kepada mereka. Karena itu saya akan bacakan ulang Wahyu 3 ayat 2-5. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku, di hadapan para malaikatnya. Jelas sekali Bapak Ibu, setelah Dia menegur, memberi jalan keluar, nasihat, Tuhan memberikan janji. Jadi Tuhan kita bukan manusia sehingga Dia tidak menepati janjinya. Dia bukan anak manusia sehingga Dia tidak mampu melakukan apa yang telah dijanjikannya. Tuhan berkata kepada gereja di Sardis, barang siapa menang. Sebelum kita lebih jauh mempelajari apa saja janji-janji Tuhan kepada gereja di Sardis, yang pertama, Dia akan kenakan pakaian putih. Dia tidak akan menghapus nama mereka, dan Tuhan akan mengaku nama mereka di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Ada janji-janji yang luar biasa. Tetapi sebelum sampai kepada tahap janji itu, Tuhan berkata, barang siapa yang menang. Jadi kita, jemaat Tuhan, gereja ini harus menang. Jadi kita perlu mengalami yang namanya kemenangan menghadapi situasi sebelumnya. Situasi apa? Situasi yang mati secara rohani, menang atas kesombongan-kesombongan, menganggap diri hebat, kaya, karena mereka memang gereja yang kaya, menang dari situasi itu. Saya coba mencari definisi kata menang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menang itu kata kerja, ada satu aktivitas, kegiatan. Menang artinya dapat mengalahkan. Mengalahkan siapa? Musuh, lawan, saingan. Sehingga kita unggul dalam peperangan itu karena harus ada yang dikalahkan. Yang dikalahkan apa? Situasi, kondisi rohani mereka yang sebelumnya mati karena mencintai dunia, terlalu terikat dengan hal-hal keduniawian, dan gereja di Sardis perlu menang, mengalahkan situasi ini, perlu unggul dari situasi itu. Karena ini peperangan hidup dan mati, peperangan yang berdampak pada kekekalan. Kita sebagai jemaat Tuhan, lewat gereja ini kita belajar bahwa ini masalah yang serius, nggak main-main, karena ini berdampak kepada kekekalan. Kalau cuma kita kehilangan uang, kehilangan hal-hal lahiriah, itu belum apa-apa dibandingkan kita kehilangan nama kita dalam buku kehidupan. Kita tidak diakui oleh Tuhan di hadapan Bapa Surgawi. Kita kehilangan pakaian kebenaran yang dijanjikan. Jadi orang-orang di Sardis perlu menang, artinya perlu ada aktif betul-betul secara serius melihat bahwa ini bukan main-main, ini bukan masalah, istilah orang di sini adalah kacangan, ini masalah hidup dan mati, ini masalah kekekalan. Jadi kita perlu serius mengalahkan, bergerak secara aktif mengalahkan musuh-musuh yang selama ini setelah membuat kita terpenjara. Kita perlu melawannya secara serius. Menang juga punya pengertian meraih atau mendapat hasil perolehan, karena kita sudah dapat mengalahkan lawan atau saingan. Kita perlu meraih gitu. Jadi ini nggak bisa datang, kemenangan ini nggak bisa datang tiba-tiba. Seorang hamba Tuhan, Edwin Lois Cole, berkata, seorang pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi seorang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Jadi menang ini artinya kita perlu meraih, kita perlu usaha berulang-ulang terus-menerus sampai kita berhasil mengalahkan saingan kita yang sebelumnya hampir
hampir mengalahkan. Menang juga artinya punya pengertian lulus dalam ujian-ujian. Contoh, dalam ujian susulan itu dia menang, artinya dia melakukan. Ada hal-hal yang harus dia lakukan, dia lewati, Bapak Ibu. Sama seperti orang yang mau masuk militer, polisi, atau pegawai negeri. Itu ada saingan yang begitu banyak. Dia harus lewatin, dia harus mengalahkan semua saingan-saingannya. Itu pengertian menang. Dan menang itu juga cerita tentang mendapat hadiah. Dalam perlombaan, sayembara, dia mendapatkan kemenangan karena dia menang, mengalahkan, dia lakukan sesuatu. Jadi menang artinya juga dapat melebihi, lebih dari yang lain. Bukan nasib, tetapi ada karya-karya yang dilakukan. Nelson Mandela pernah berkata begini, saya belajar bahwa keberanian tidak akan pernah absen dari ketakutan, tetapi mereka yang berhasil menang atas itu. Jadi orang yang berani bukan mereka yang tidak pernah takut, tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu. Jadi menang adalah kita menaklukkan hal-hal yang mungkin kemalasan kita, perasaan aman kita, rasa nyaman kita. Makanya Tuhan berkata kepada gereja di Sardis ini, barang siapa yang menang. Jadi kita juga perlu belajar situasi-situasi apa yang selama ini mengalahkan kita, dan kita harus mengalahkan. Kita harus ada titik balik, mengalami terobosan-terobosan. Mahatma Gandhi pernah berkata begini, pertama, mereka mengabaikan Anda. Kalau orang yang menang mentalnya, orang boleh mengabaikan kita. Kemudian mereka tertawa. Berikutnya, mereka melawan Anda dan Anda akan menang. Jadi orang-orang besar, Bapak Ibu, memiliki mental sebagai pemenang, bukan pecundang. Kita lihat bagaimana di dalam dunia olahraga banyak kesebelasan sepak bola yang tadinya udah kalah, sudah 4-0, tapi mereka punya mental sebagai pemenang, dan di ujung-ujung akhirnya mereka bisa membalikan keadaan. Jadi Tuhan mengajarkan bahwa kita perlu memiliki mental sebagai seorang pemenang. Jadi sebelum kita menerima janji-janji Tuhan yang dijanjikannya, kita perlu melewati satu proses bahwa untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan, ada jalan yang harus kita jalani, dan jalan itu bernama barang siapa yang menang. Jadi kalau kita kalah, kita tidak bisa mendapatkan itu. Dan ingat, Yesus telah menang dan memberikan kemenangan itu kepada kita, dan kita pasti bisa menang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.